Udah ada, Mbak. Oke, Nah, kita mulai aja ya, Cer ya. Ini udah ada Cherry. Oke, berarti sementara kita privat nih, Cer, ya, karena teman-temannya belum hadir. Kita privat. Harusnya malam ini seperti biasa Mas Saifan, Cer, tapi karena Mas Saifan berhalangan, sementara saya ganti dulu. Hari ini PK lagi, tapi besok PM, gitu ya. Jadi kita selang-seling PK PM, tapi nanti akan sesekali ada PU-nya. Karena PU cenderung lebih mudah dari PK, saya pikir teman-teman akan lebih mudah. Nanti kita akan tetap isi, gitu ya. Tapi akan kita banyakin PK PM. Kalau yang kuantitas apa, yang matematikanya nanti ditambah dengan bahasa Inggris dan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, baik Lit Indo ataupun eh, PBM atau yang PPU ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Ah, Oke, hari ini malam ini kita PK. Ah, Seperti biasa, share untuk PK emang kita lebih fokus pada kecepatan ya, karena VK itu fokusnya pada kecepatan, bukan ke tingkat kesulitan soal atau tingkat penalaran soal gitu ya. Karena kita tahu PK 20 soal 20 menit, berarti artinya rata-rata harusnya banyak orang bisa, tapi dia bisa cepat atau enggak. Oke ya. Oke, kita mulai aja. Saya tak share screen dulu. Sebentar. Oke, sip. Keluar ya share screen saya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke. Oke, kita mulai. Ini Cer, diketahui barisan geometri positif 2PQR162. Median dari barisan tersebut adalah, berarti median itu tengah-tengahnya ya. Kalau barisan geometri, kalau teman-teman yang kelas 12 harusnya sudah tahu. Tapi kalau yang kelas 11 mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum. Karena ada yang dipelajari kelas 11, ada yang dipelajari di kelas 10 gitu ya. Oke, yuk kita sedikit ulang ya catatannya ya. Kalau kalian punya barisan geometri, kalau saya punya 2, 4, 8 misalnya gitu kan. Kalau barisan geometri kan dikali 2 dikali 2 kali 2 ya. Kalau kamu perhatikan yang namanya 4 itu selalu apa? Selalu dari, atau 4 kuadrat ya. 4 kuadrat itu sama aja 4, sorry. 4 kuadrat itu sama aja dengan 2 dikali 8. Nah, seperti itu. Kalau saya punya angka lain, misalnya nih, 2 saya kali 3 jadi 6, saya kali 3 jadi 18. Gitu ya. Artinya nanti 6 kuadrat itu, ya jadi 6 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 2 dikali 18. Oke. Artinya apa? Kalau kita lihat seperti ini, berarti artinya suku tengah, berarti ya, tengah kuadrat, sorry, suku tengah kuadrat itu sama dengan pinggir kali pinggir. Pinggir kali pinggir, atau biasanya saya singkat gini. Pinky, pinky kali pingkan. Pinky kali pingkan. Berarti pinggir kiri kali pinggir kanan, gitu ya. Jadi tengah-tengah itu adalah pinggir kiri kali pinggir kanan. Lah yang soal ini ditanyakan apa? Mediannya, gitu kan ya. Karena ditanyakan mediannya berarti tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya adalah apa itu? Ki, gitu kan ya. Tengah-tengahnya ki. Berarti artinya kita dapat tuh ki sama dengan pinggir ki atau ki kuadrat adalah pinggir kiri kali pinggir kanan. Berarti adalah pinggir kirinya adalah 2, pinggir kanannya adalah 162. Seperti itu. Gitu ya. Sip. Berarti kalau kita tulis ki kuadrat sama dengan 2 kali 81. Gitu kan ya. 162 kan 2 kali 81. Berarti artinya ki kuadrat sama akar dari 2 kali 2 berarti 4 kali 81. Akar 4 yaitu 2, akar 8 itu 9. 2 kali 9 18. Sip, cakep. Berarti ki ki-nya adalah ini ki-nya ya berarti ya. Ini ki-nya. Maaf, ini kuadratnya udah hilang. Berarti ki-nya adalah 18. Sip. Oke, itu dia. Ki-nya adalah 18. Gampang ya? Oke, karena di sini kuncinya di kecepatan, jadi emang nggak susah gitu ya, tapi kita harus tahu, oh ini harus gini, gitu. Ya, jadi bukan fokus pada tingkat kesulitan, nanti biasanya kalau di penalaran emang dia cenderung lebih sulit gitu ya. Oke, yuk, ini sekarang barisan aritmatika. Kalian boleh nyobain deh ya.
target emang 1 menit untuk ngerjain ini, tapi emang kalau di latihan kalian kalau bisa kurang dari 1 menit ya. 40 sampai di 50 detik kan harus bisa lakukan karena nanti 1 menitnya dites beneran itu akan terasa lebih cepat daripada 1 menitnya saat kita latihan. Oke, jadi artinya kalian harus bisa belajar lebih cepat. Oke, coba kita cobain ya. Jika tiga bilangan X tambah 2, 2X tambah 5, dan 5X min 2 membentuk barisan aritmatika. Jadi ini U1, U2, dan U3 membentuk barisan aritmatika, maka nilai X-nya berapa? Oke, boleh dicobain dulu. Oke ya. Saya hitung deh. Sam, saya timer. Saya timer di 30 detik ya. Oke. Cobain ya. Karena ini fungsinya cepet-cepetan kalau di kuantitatif gitu ya. Jadi mau nggak mau kalian harus cepat ngerjainnya. Oke. Cari tahta. Ini biasanya kalian berdua sering jawab ya. Yuk. Boleh dijawab. Oke, silakan. Oke. Silakan, 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 silakan. Oke, oke. Bisa, Cer? Tahta? Gitu ya. X-nya berapa kira-kira? Kalian udah belajar aritmatika kan ya? Belajar. Oke, yuk kita jawab ya. Nah, oke, 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 oke. Saya cek chatnya. Coba dulu chatnya udah jawab. Oke, bahas ya. Oke, kita cek. Berarti artinya kita punya apa tadi? X tambah 2, terus 2X tambah 5, dan 5X min 2. Ini nggak susah ya. Kali ini sama dengan U1, ini U2, ini U3 gitu ya. Kalau barisan aritmatika itu kan selisihnya sama gitu kan. Selisihnya selalu sama. Jadi artinya ini ke situ selisihnya B, ini ke sini adalah selisihnya B gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya adalah di aritmatika, kalau ini barisan aritmatika, U2 dikurangin U1 itu akan selalu sama dengan, maaf ini U3, U3 kurangin U2 gitu ya, selalu seperti itu gitu ya. U2 berarti artinya 2X ditambah 5 dikurangi dengan U1 yaitu X tambah 2 ini akan sama dengan U3. U3 itu berarti 5X kurangin 2 dikurangin 2X ditambah 5. Nah, 2X ditambah 5 gitu ya. Oke, 2X kurangi X berarti X gitu ya. 5 kurangi 2 berarti 3 sama dengan 5X kurangi 2X berarti 3X gitu ya. Terus berikutnya min 2 min 5 berarti min 7. Oke, sip gitu ya. X-nya berarti totally jadi 2X geser ke kanan semua. 3 sama 7 berarti 10. Oke, berarti X-nya adalah 5. Udah cuman gitu aja ya. Nggak ada masalah yang serius di sini gitu ya. Jadi tinggal kecepatan aja. Oke, Mas kok gampang? Iya, kuantitatif itu emang cenderung lebih mudah, tapi harus cepat gitu ya. Jadi teman-teman neutron kemarin juga ngerasa Mas kok kuantitatifnya mudah ya? Emang iya. Ya, jadi kalau kalian ketemu soal kuantitatif yang sangat susah, itu biasanya malah nggak seperti itu gitu ya karena emang di set waktunya 1 soal 1 menit tapi ada yang susah tetap gitu ya tetap ada yang susah tapi nggak mendominasi gitu ya jadi kalau kita hitung kemarin yang susah itu ada kurang lebih 5 yang mudah 10 yang sedang 5 lah kalau hitungannya anak-anak neutron kurang lebih seperti itu gitu ya jadi target kalian itu kalau bisa benar semuanya gitu ya oke yang ini coba yuk ini kelas 3 sih harusnya yang sudah bisa ya. Terdapat 10 titik ya eh, pada bidang dan 5 titiknya segaris ya. Ada 10 titik, 5 titiknya satu garis. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk gitu ya. Oke. Nah, berarti pakai apa nih kira-kira ya? Kan ada permutasi, ada kombinasi tuh ya. Berarti pakai apa nih kira-kira? Oke, kalau kita ilustrasikan berarti kan ada satu misalnya ya. Ada 10 titik tapi 5 titiknya satu garis nih. Gitu ya. Saya bikin titik, maaf. Saya bikin titik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lah 5 titik ini satu garis. Yang lainnya nggak satu garis. Ya di mana aja wis gitu ya. Seperti itu. Oke, paham ya. Ini akan dibikin apa? Segitiga. Ada berapa banyak segitiga? Ya sebenarnya banyak sih. Ini kan segitiga nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Weh, jadi segini salah ya. Ini segitiga nih. Oke, ini segitiga.
Ini segitiga, gitu kan? Bisa juga seperti ini. Nah, ini segini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi yang nggak bisa adalah yang satu garis ini nggak bisa dibikin segitiga nanti ke sini. Gitu ya. Oke, berarti artinya adalah kita bikin dulu segitiganya eh, seluruhnya nggak peduli itu ada 5 titik segaris atau enggak. Gitu ya. Berarti segitiga dari 10 titik dulu. Nah, segitiga dari 10 titik. Gimana segitiga dari 10 titik? Segitiga dari 10 titik berarti artinya 10 kombinasi 3. Ya, 10 diambil 3. Ya, 10 titik diambil 3. Kenapa 3? Karena 3 segitiga. Oke. Cara cepatnya gimana? 10 kombinasi itu 10 turun 3 kali ya. 10 kali 9 kali 8. Dibagi 3 turun sampai habis 3, 2, 1. Gitu kan ya kalau kombinasi ya. Oke, kita coret-coret aja. Coret, coret jadi 3. Coret, coret jadi 4. 3 kali 4 kali 10. Berarti 120. Oke, kalau bebas ada 120 cara. Kalau bebas tuh. Tapi kita nanti ada satu garis yang ini nggak bisa dibikin segitiga tuh. Gitu ya. Berarti ada berapa kemungkinan garis segitiga yang tidak mungkin. Berarti kita bikin segitiga yang tidak mungkin. Segitiga yang tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin gimana Mas? Ya karena mau dibikin dari 5 garis yang pada satu garis, gitu. 5 titik pada satu garis. Berarti 5 kombinasi 3. Berarti nanti ada titik-titik yang nggak mungkin kita bisa bikin segitiga dari 5 titik itu. Berarti 5 kombinasi 3, 5 kali 4 kali 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Sip, ini coret, 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 coret. 5 kali 2 berapa? 10. Sip, cakep. Gitu ya. Oke, berarti totalnya adalah dikurangkan. Nah, berarti totalnya adalah 120 itu semuanya dikurangnya nggak mungkin ada 10. Berarti adalah 110. Cakep. Gitu ya. Oke. Sip. Mana mana mana. Mana. Nah, ini dia. Nah, ya. Oke. Oke. Gitu ya. Sip. Bisa? Bisa. Gampang ya? Gitu ya. Jadi cari dulu semuanya. Semuanya ketemu baru digunakan yang tidak mungkinnya. Bisa ya? Oke. Sip. Ada pertanyaan nggak, Cer? Nata aman ya? Aman. Ini teman-temannya pada kemana ya? Sepi. Ya, oke. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, oke. Nomor 4. Nomor 4 apa nih? Hmm. Diketahui keliling persegi panjang adalah 4x ditambah 24. Oke. Oke, Tata udah absen. Cakep ya. Diketahui keliling persegi panjang adalah panjangnya keliling persegi panjang. Oh, diketahui keliling persegi panjang adalah 2x plus 4 dan lebarnya adalah 8 min x. Agar luasnya maksimum bagaimana? Gitu ya. Hmm, oke, gimana nih? Biar luasnya maksimum kelilingnya x-nya berapa? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita kerjain atau mau kalian kerjain dulu nih? Oke, kita kerjain sekalian. Boleh. Yuk kita bikin kotak ya. Ada persegi panjang nih. Berarti ada sorry. Ada persegi panjang gitu ya. Lebarnya adalah 8 min X. Nih, lebarnya. Berarti ini kan lebar ya. Ini lebar. Berarti panjangnya berapa? Kita cari panjangnya berarti ya. Berarti yang namanya keliling, keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Gitu kan ya. Kelilingnya tadi 2x ditambah 24. Maaf. 2x tambah 24 sama dengan 2 kali panjangnya tidak tahu, ya kan? Ditambah lebarnya. Lebarnya itu 8 min X. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau kita bagi 2 semua berarti tinggal X ditambah 12 ya sama dengan P ditambah 8 min X. Gitu ya. Sip. Kalau kita tulis berarti P-nya jadi apa nih? 2X ditambah 4 sama dengan P. Gitu kan ya. Berarti P-nya sama dengan berapa P-nya? Betul. X ditambah dengan 2. Oke, cakep. Oh, berarti nah X ditambah 2. Oke ya. Sip, berikutnya adalah agar luasnya maksimum. Oke, luas itu apa ya? Luas itu adalah panjang kali lebar. Gitu kan. Berarti panjang sudah dapat yaitu X ditambah 2. Lebarnya yaitu 8 min X. Gitu ya.
tinggal kita kalikan. Oke, X kali 8, 8X. Terus X kali min X kuadrat plus 16 min 2X. Atau kita sederhanakan jadi min X kuadrat plus 6X plus 16. Cakep, gitu ya. Oke, berikutnya diapain? Nah, kalau mencari maksimum atau minimum turunannya harus sama dengan 0. Gitu ya. Oke, berarti kita turunin min 2X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 3 dong. Ya kan ya? Oke, cakep. Oh, jadi X-nya 3. Ada nggak? Ada. Ah, gitu. Bisa jadi juga kadang-kadang ditanyain tuh luasnya berapa. Kalau ditanyain luasnya berapa, ya kalian tinggal lanjutin ya. Berarti nanti panjangnya, sorry. Kalian tinggal lanjutin tuh. Panjangnya itu berapa, gitu kan ya. Kalau mau dilanjutin, panjangnya itu jadi, panjangnya kan X tambah 2 tuh. Panjangnya X tambah 2 berarti tinggal 5 gitu kan ya. Lebarnya itu kan 8 min X tuh. Berarti 8 kurangi 3 ya kan ya. Berarti 5. Nah, gitu ya. Sip, berarti berapa berarti luasnya? 25. Kalau ditanyakan luasnya, gitu ya. Oke, ya. Sip, cakep. Bisa ya? Bisa, Mas. Nah, lanjut. Lanjut ya. Oke. Oke, ini udah ada yang datang lagi. Dera, selamat datang Dera. Gitu ya. Oke, oke. Oke. Kita lanjut. Ada cara lain nggak Mas selain ini gitu ya? Ada nggak ya? Ada sih gitu ya. Kayak cara lain gini, teman-teman, Mas ada nggak kalau nggak pakai turunan khusus untuk berupa persegi panjang itu dia akan mencapai maksimum dia kalau kalau dia bentuknya tuh persegi ya. Jadi ada sebuah keliling atau sebuah ukuran persegi panjang, dia akan mencapai maksimum jika luasnya berupa persegi. Sehingga kita bisa contoh gini ya. Berarti dia akan cara dua nih. Saya kasih cara lain ya biar kalian dapat gambaran lain. Akan mencapai maksimum jika persegi. Karena dia persegi berarti artinya nanti panjangnya akan sama dengan lebarnya. Gitu kan ya. Berarti panjangnya akan sama dengan lebarnya sehingga kalau tadi panjangnya itu misalnya X tambah 2 kita dapat ya. Dan lebarnya itu 8 min X. Kalau kita tuliskan berarti 2X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 3. Sama juga dengan kayak gini. Gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi bebas. Oke. Sip. Lanjut. Aman? Aman. Ya, oke. Lanjut dulu. Yang ini. Nah, ini gampang banget sih ini. Ini kalau ini adalah ciri-ciri soal kalian untuk menabung waktu. Jadi kalau kita lihat di PK atau di PM bahkan di PU itu ada soal-soal untuk menabung waktu. Artinya soal-soal yang kalian bisa lakukan dengan cara sangat cepat gitu ya. Oke. Contohnya yang soal nomor 5 ini. Kalau kita lihat diketahui peluang Cristiano mencetak gol dari titik penalti adalah X per 4. Gitu ya. Sedangkan peluang gagal adalah X per 4 juga. Gitu ya. Maka X-nya berapa? Gitu kan. Ini kan gampang banget ya. Karena jumlah gagal dan jumlah berhasil itu kalau kita jumlah harus sama dengan 1. Ya. Total dari kemungkinan itu adalah totalnya 1. Berarti kan artinya 2X per 4 sama dengan 1. Gitu kan ya. Berarti X-nya adalah 2. Udah cuma kayak gitu doang ya. Ini adalah soal untuk menabung waktu dan pemahaman dasar ya. Maaf bagi beberapa anak SMA yang pemahamannya masih kurang untuk menyelesaikan kayak gini juga masih banyak yang salah gitu ya. Jadi panitia adil dikasih soal-soal yang sangat dasar untuk ngecek pemahaman anak-anak gitu ya. Oke. Lanjut, lanjut. Hmm. Nomor ini. Nah, ini soal ini ternyata kalau kalian lihat ini juga keluar di TKA. TKA yang matematika wajib ini keluar ya. Karena ini tentang fungsi dan ditanyakan domainnya. Gitu ya, fungsi dan ditanyakan tentang domainnya. Dan ini nggak ada masalah harusnya. Gitu ya. Ini nggak jadi isu ini harusnya. Jadi kalau ada akar, syaratnya apa? Di dalam akarnya harus lebih besar dari 0. Ya berarti X kuadrat min 8X ditambah 12 harus lebih besar sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti gimana? X min 2 dan X min 3. X min 3. X min 6 masih ya. X min 6. Berarti X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 6. Oke ya? Ya udah, sebenarnya kalau nggak usah kalian terusin juga tinggal dicari aja yang ada duanya sama ada enamnya yang mana berarti. Tinggal A doang ya kan.
atau E gitu ya. Tapi biasanya kalau lebih besar tuh kalau anak-anak neutron nih, kalau ada tanda lebih besar ini pasti nanti jawabannya atau. Ah, gitu ya. Mana berarti yang A gitu ya. Tapi kalau kalian mau lanjutin, ya boleh aja. Kalau mau kita lanjutin adalah kita bikin garis bilangan gitu kan ya. Oke, di sini nanti ada duanya, di sini ada enamnya, gitu ya. Ini tandanya plus. Kenapa plus? Biasanya kalian cek pakai angka, gitu ya. Masukin 0,0 dan sebagainya, atau x-nya 0 gitu ya. Kalau cara cepatnya adalah kalau x kuadratnya itu positif, berarti yang paling kanan positif, gitu ya. Berarti ini nanti negatif, ini positif. Diminta lebih besar dari 0, sih kan dimintanya lebih besar 0, berarti daerah yang positif. Oke. Gitu. Cakep. Berarti artinya apa ini hasilnya? Di kirinya 2 dan di kanannya 6. Berarti X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 6. Udah benar jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Ini nggak harusnya nggak jadi isu. Karena ini nggak masalah ya. Bisa ya, aman ya. Soal malam ini sepertinya emang nggak susah-susah seperti yang sebelumnya. Oke. Ini soal tantangan ya. Kalian coba saya tak minum dulu sebentar. Oke. Yuk, silakan. Yuk. Oke, teman-teman bisa coba. Saya bantu eh, membantu memahamkan ya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus B adalah dua bilangan bulat berurutan. Gitu ya. Nilai diskriminan persamaan tersebut berapa? Gitu ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit deh. Oke ya. Ini agak sedikit menantang sedikit sih, nggak yang susah harusnya ya. Oke. Ini kalau ini bisa jadi beberapa orang lebih dari 1 menit ya. Jadi kalian eh, nggak bisa nabung waktu rata-rata di soal ini, gitu ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ini emang cenderung lebih panjang daripada soal yang lain. Oke, cobain. 1, 2, 3. Langsung bahas aja Mas. Boleh ya. Ada Valen udah datang. Oke ya. Oke, Valen udah datang. Selamat datang Valen. Oke. Oke. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau jawab? Gimana nih Mas? Ya, kita bahas deh ya. Kalau yang lagi nyoba boleh deh terusin ya. Yang lagi nyoba boleh terusin. Lihat teman-teman, di sini ada persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan pasti ada akar-akar tuh. Ciri-ciri persamaan kuadrat ada akar-akar kan ya. Ada X1, ada X2 gitu. Terus katanya dia bilangan bulat berurutan. Oke, bilangan bulat berurutan. Jadi artinya X1 dan X2 itu ada hubungannya. Dia saling berurutan gitu ya. Berarti artinya kalau X1-nya 1 berarti X2-nya 2. Kalau X1-nya 2, X3-nya X2-nya 3 gitu kan. Berarti artinya X2 itu adalah X1 ditambah 1. Gitu kan ya? Oke. Oke? Oke. Sekarang yuk. Kalian kan punya nih X1 ditambah X2 itu adalah rumusnya min B per A. Gitu kan ya? Kalau di situ berarti adalah A. Ya kan ya? Karena ini min B-nya. Ya kan ya? A-nya itu 1. Oke ya? Oke. Sip. Tapi kalau kita tulis, karena X2 itu adalah apa ini? X1 tambah 1. Berarti ini sama aja X1 ditambah X1 tambah 1 itu sama dengan A. Gitu kan ya? Berarti ini adalah 2X1 ditambah 1 itu sama dengan A. Nah, gitu ya. Kita dapat tuh, gitu. Oke, lanjut, lanjut. Coba kalau kita pakai perkaliannya, gitu ya. Kita pakai perkaliannya berarti X1 dikalikan dengan X2 itu adalah rupanya C per A. C-nya itu adalah B. A-nya itu 1, berarti ya B aja, gitu ya. Sip. Nah, sedangkan kita punya bahwa X2-nya itu adalah X1 ditambah 1, itu sama dengan B. Berarti X1 kuadrat ditambah X1. Sama dengan apa? B. Gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah diskriminannya. Oke, kita lihat yuk. Nah, kita lihat diskriminan itu gimana Mas? Diskriminan ya tinggal kita masukin kan ya. Yaitu D. D itu adalah B kuadrat. Oke, maaf. B kuadrat min 4AC. B-nya mana? Ya B-nya di situ A kebetulan ya. Berarti min A kuadrat min 4AC. Nah gitu ya. A, A-nya itu 1, C-nya itu adalah B. Oke, berarti ini adalah A kuadrat, ya kan ya, dikurangi 4B.
B. Nah, lu kok nggak ada hasilnya? Ya tinggal kita masukin. Kan kita tadi punya ini. A-nya itu ini. Kita masukin ya. Berarti A-nya itu adalah 2x1 ditambah satu, ya kan ya. Nanti ini dikuadratin. Dikurangi dengan 4B. 4 kali B. B-nya itu adalah x1 kuadrat ditambah x1. Ah, gitu. Oke. Yang ini kita kuadratin yuk. Berarti 4x1 kuadrat ditambah 4x1 ditambah satu. Kurangi 4x1 kuadrat min 4x1. Oke, ini adalah D-nya. Ada yang bisa surat-surat nggak nih? Harusnya ada sih. Ini dengan ini coret. Ya nggak? Ini dengan ini coret. Wah, tinggal satu doang ternyata ya. Oke, jawabannya adalah satu ternyata. Ah, gitu. Sip, mana ada? Ah, gitu ya. Oke, gitu kan ya. Berarti kan ini ada kemungkinan lebih dari 1 menit, gitu ya. Sehingga soal-soal yang tadi harus bisa di bawah 1 menit. Kalau ada soal yang lebih dari 1 menit, kalian bisa. Oke ya. Jadi kalau yang dapat skor-skor 1.000 itu biasanya seperti itu ya. Jadi waktu-waktu tidak disiakan soal-soal yang cepat, emang benar-benar dia kerjain cepat, biar dia bisa nyimpen untuk waktu yang lain. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sampai sini ya. Oke, aman. Oke, saya kasihkan dulu nih kegedean. Oke, nah, sebentar. Masih gede. Oke, lanjut. Yang ini. Nah, ini harusnya nggak susah juga. Luas sisi balok, gitu ya, berturutlah 42 cm, 30 cm, 35 cm. Panjang diagonal balok. Kalau panjang diagonal balok gitu doang, nggak disebutin diagonal bidang atau diagonal ruang, berarti dia masuknya diagonal ruang, gitu ya. Jadi kalau dia cuma disebutin diagonal balok, nggak disebutin diagonal bidang ataupun diagonal ruangnya, berarti dia adalah diagonal ruang. Oke? Jadi ini maksudnya adalah diagonal ruang. Kok masih gede ya? Oke. Ini berarti maksudnya lah diagonal ruang. Oke, sebentar kok nggak enak nih. Oke, ini maksudnya diagonal ruang. Gitu ya. Oke, kita lihat yuk. Kalau panjang sisi, berarti kan kalau kalian lihat tuh, berarti kan kalau kalian ada balok nih, ya kita memakan balok seperti ini. Berarti kan kalau di sininya misal ya, ini adalah panjang, ini lebar, ini tinggi, gitu ya. Berarti sisi-sisinya kan, berarti ada sisi panjang lebar, ya kan ya. Ada sisi panjang kali tinggi, ada sisi lebar kali tinggi. Seperti itu. Di situ kata-katanya ada yang luasnya 42, kita anggap yang panjang kali lebar, gitu kan ya. Terus panjang kali tinggi 30, lebar kali tinggi adalah 35. Seperti itu. Gitu ya. Oke? Oke. Oke, panjang, lebar, tinggi. Sip. Nah, tinggal kita misalin aja, kita kira-kira aja ini lebih cepat kalau pakai perkiraan karena angkanya bulat ya. 42 itu berapa kali berapa gitu ya. Bisa 21 kali 2, bisa 13 4 kali 13 sih. Berapa? 6 kali 7 gitu ya. Oke. Atau 14 kali 3 gitu ya. Itu kan banyak banget ya. Misalnya deh saya 7 kali 6 gitu ya. Kan benar tuh hasilnya 42. Berarti artinya kita ambil panjangnya 7, lebarnya 6. Berarti panjangnya 7, di sini lebarnya 6. Apakah sesuai? Kita cek ya. Kalau gitu berarti tingginya berapa nih? Oh, nggak cocok berarti ya. Oh, berarti artinya tingginya itu bisa 5 misalnya. Nggak bisa ya. Berapa nih kira-kira? Hmm, kebalik ya kayaknya. Oke, kita cek lagi. Nah, soalnya kalau di sini berarti nggak bisa nih, ya kan ya ini eh, nggak bisa. Berarti kita balik ya. Kita balik misalnya. Berarti ini anggap aja ini 6, ini 7. Berarti ini 6, yang ini 7. Gitu kan? Berarti artinya tingginya jadi 5, ini tingginya juga 5. Benar ya jadinya ya. 6 kali 5, 30. Oke, sip. Oke, gitu ya. Oke, berarti Mas kok ini panjangnya jadi 6 tapi lebarnya kok jadi 7? Ya, nggak apa-apa juga sih ya, tinggal kalian balik aja sebenarnya. Ya itu nggak masalahnya, itu kita permisalan gitu ya. Oke, ngerti ya? Sip. Apa rumus diagonal? Berarti artinya kita dapat tuh panjangnya misalnya, berarti kita anggap panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 7, dan tingginya adalah 5.
diagonal ruang dari balok, diagonal ruang berarti ini ya maksudnya ya, itulah langsung akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat karena dia ada diagonal sini. Kesannya dari pojok ke pojok. Oke? Oke, sip. Kita kuadratin yuk. Berarti 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, hitung 36 ditambah 49 ditambah 35. 35, 25 Mas. Oke, sorry, sorry. Oke, 25. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 61 110. Ya, sip. Berarti akhirnya adalah 110. Oke, gampang ya? Gampang. Enggak masalah ini ya, ini enggak masalah harusnya. Jawabannya adalah 110. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sip, aman ya. Sudah ada yang gabung lagi belum nih? Yo, oh baru satu, dua, tiga, empat, baru empat ya. Pada kemana nih yang lain ya? Oke, oke, lanjut dulu, lanjut Mas ya. Ya ini nggak ada yang masalah. Nomor 9 ya, nomor 9. Kalian sambil nyobain boleh ya? Cepat-cepatan sambil saya jelasin dan kalian nyelesain. Kalau kalian bisa lebih cepat dari saya jelasin, berarti itu udah sangat bagus gitu ya. 9 data rata-ratanya X. 3 data yang pertama masing-masing dikurangi 3. 3 data yang terakhir masing-masing ditambah 9. Oke. Rata-rata barunya menjadi berapa? Oke. Gitu ya. Oke. Teman-teman, ya tinggal kita selesaikan aja. Berarti kan awalnya itu X, ya kan ya? Awalnya itu X. Berarti kalau kita tulis total datanya berarti kan 9 kali X, ya kan? Berarti total data itu adalah 9 kali X. Berarti sekarang perubahannya, berarti rata-rata baru atau X barunya, berarti 9X total datanya. Terus 3 data pertama dikurangi 3. Berarti min 3 data pertama kurangi 3. Berarti data pertama, kedua, ketiga kurangi 3, 3, 3 ya. 3 data pertama masing-masing dikurangi 3. Berarti sama aja 3 kali 3. Gitu kan ya. Terus berikutnya 3 data terakhir masing-masing ditambah 9. Berarti ditambah 3 kali 9 ya. Oke, dibagi tetap 9 ya kan 9 data. Berarti artinya 9X dikurangin 9 ditambah 27 dibagi 9. Saya bagi 9 semua. Bagi X berarti bagi 9 1, bagi 9 3. Gitu ya berarti sama dengan X ditambah 2. Selesai. Gitu ya. Sip. Ada nggak? Oh ada. Gitu ya. Nggak jadi isu yang menantang. Karena ini harus cepat mau nggak mau. Oke. Lanjut. Lanjut Mas. Gitu ya kita agak ngebut ya. Oke ya aman ya. Nah, karena saya bilang tadi kuantitatif emang mau nggak mau harus ngebut. Nah, besok yang penalaran mungkin agak sedikit santai, slow gitu ya. Banyak titik potong terbanyak dari sebuah persegi panjang dan sebuah lingkaran. Jadi artinya gini, eh, ada lingkaran, sorry, ada lingkaran. Gimana sih saya? Ada lingkaran, gitu ya. Ada persegi panjang. Gitu. Kan ada titik potongnya nih, seperti ini misalnya. Ini kan 4 nih titik potongnya gitu kan. Atau bisa jadi ada lingkaran, terus ada persegi panjang. Gitu. Ini kayak gini. Ini kan 2 titik potongnya. Lah kalau kita bikin itu sebenarnya terbanyaknya ada berapa gitu ya. Oke. Yuk, kita bikin lingkarannya dulu deh misalnya ya. Bikin lingkaran gitu ya. Kita bikin sebuah skenario persegi panjang, boleh persegi, boleh persegi panjang, yang penting kotak berarti ya. Nah, biar kita motongnya lebih banyak. Ternyata bisa tuh. Ya nggak? Titik fotonya ada berapa nih ternyata? Ternyata titik fotonya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ada 8 tipot. Nah, sip, gampang ternyata ya. Selesai ya. Aman ya. Nggak masalah lu cepet ya. Iya. Gitu ya. Jadi emang mainnya di situ ya. Berarti ini nggak usah ya kita hapus ya. Oke.
Lanjut. Lanjut masih. Mana lagi, mana lagi? Nah, ini agak sedikit mikir sebenarnya. Ini agak sedikit mikir karena ya karena apa ya? Ya karena harus mikir aja nih dikit. Oke, yuk. Kita baca bareng deh. Diberikan data sebagai berikut 25, 3, 4, 6 X 2, 3, 5, 7, 8. Datanya seperti itu. Jika median data tersebut sama dengan modusnya, median sama dengan modusnya. Maka nilai X-nya berapa? Oke. Berarti kita butuh sedikit analisis. Ini sebenarnya soalnya sederhana, tapi karena butuh analisis kadang-kadang kita butuh waktu lebih banyak gitu ya untuk nganalisisnya, bukan untuk ngitungnya sih sebenarnya. Kita urutin. Berarti pertama dua, karena duanya ada dua. Ini satu, dua, ada dua. Terus tiga, tiganya ada dua, tiga, 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 gitu ya. Terus empatnya satu, ini ada empat, empatnya satu, limanya ada berapa? Satu, dua, berarti ini lima, gitu ya. Terus enam, nah ini enam, ini tujuh, ini delapan. Oke, gitu ya. Oke, berarti ada berapa data sih totally? Terus yang belum masuk itu adalah X. Nah, kita nggak tahu X-nya ada di mana itu kita nggak tahu. Oke, tapi yang jelas kita ada berapa data nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Gitu ya. Kita cek dulu ya, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 sama X. Gitu ya. Berarti nanti akan datanya itu data ke berapa? Berarti data ke 6. Berarti median data ke 6. Nah, berarti median adalah data ke 6. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, ini udah semua saya masukin ya. Ini udah masukin, udah masukin. Berarti artinya datanya ya pasti di tengah-tengah nih. Nah, X-nya kita nggak tahu, berarti tapi katanya median sama dengan modus. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa median sama dengan modus. Oke, oke, oke. Berarti artinya di tengah-tengah sini nih. Gitu ya. Berarti kalau kita lihat nih satu, dua, tiga, empat, lima, ya kurang lebih akan ada di sini. Gitu ya. Kalau ada di sini, ya berarti di tengah-tengah sini, oke, kemungkinannya X-nya berapa? Nah, kemungkinannya X-nya berapa? Ya berarti dia akan ada di tengah-tengah sini. Oke, kalian bisa cobain. Yuk, 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 yuk. Kemungkinan berapa ya? Karena bisa empat, bisa lima, antara empat sama lima kemungkinannya, ya kan? Paling yang mungkin berapa, ya kan ini sebenarnya modusnya ini modus nggak tunggal ya, kan ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua, ini modusnya nggak tunggal, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Biar modusnya menjadi modus tunggal, berarti salah satu di antara modus yang tidak tunggal ini harus kita kasihkan lagi satu, ya kan ya? Oke, karena kita mau kasihkan satu, yaitu X-nya ini akhirnya menjadi pelengkap modus. Gitu ya. Jadi artinya kalau saya terus ulang jadi dua, dua, tiga, tiga, empat. Nah, di sini berarti ya lima itu adalah X-nya. Ya, jadi ini lima, lima, enam, tujuh, delapan. Gitu ya. Berarti benerlah ini akhirnya menjadi modus dan sekaligus median. Median. Dan sekaligus limanya juga modus. Gitu ya. Bener ya? Sip. Berarti X-nya adalah berapa? 5, saudara-saudara. Nah, oke. Alhamdulillah. Gitu ya. Nggak susah kan? Iya, betul. Akhirnya ada yang jawab tahta. Gitu dong ya. Biar nggak sepi ya. Oke. Makasih tahta. Sip. Oke. Nanti yang lain aku jawab ya. Oke. Sip. Gitu ya, Tata ya. Oke. Yang lain saya pikir bisa juga. Cuman mungkin malu untuk menjawab. Oke. Lanjut, yang ini, yuk. Nah, ini aritmatika lagi deh kayaknya. Iya benar aritmatika ya. Di sini ada kata-kata aritmatika. Ya, mirip kayak di soal-soal awal tadi ya. Oke, di antara 5 dan 110 disisipkan n buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang jumlahnya 2805. Ya, banyak bilangan yang disisipkan berapa? Mau pakai rumus boleh, mau pakai logika boleh.
gitu ya. Karena ada yang ngerjain kemarin pakai rumus, ada yang ngerjain pakai logika atau pakai penalaran. Jadi kalau di neutron namanya penalaran ya. Boleh bebas ya. Oke, berarti kalau saya tulis boleh kerjain dulu ya, boleh kerjain dulu sambil saya ngotret-ngotret ya. Nah, nanti ada U1 di sini, ada UN di sini. Nah, gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ditambahin terus tambahin sampai semuanya nanti jumlahnya 2.805. Gitu ya. Pertanyaannya adalah banyak sisipannya berapa? Nah, gitu. Jadi di sini nih banyak sisipannya berapa? Banyak sisipan itu berapa? Ah, gitu maksudnya ya. Oke. Oke ya. Nanti teman-teman bisa hitung banyak sisipannya berapa sih gitu. Oke, membuat belasan yang jumlahnya rasional, maka banyak bilangan yang disisipkan ada. Ada yang mau jawab? Enggak? Oke, sambil ngitung boleh? Ya, sambil ngitung ya. 51. Weh, cakep. Kita cek ya, Cer ya. Oke, jadi pakai rumus atau pakai penalaran nih? Ya, bisa ya? Cakep. Udah cepet tuh. Rumus Kak? Oh, boleh. Pakai UN berarti ya. Oke, kita pakai UN ya berarti ya. Ini pakai SN, pakai SN ya. Apa rumusnya? SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Gitu ya? Oke. Sip, gitu ya berarti SN itu 2805 ya kan ya? Nah, 2805. 2805. Berarti N-nya nggak tahu gitu ya. Ini N-nya nggak tahu. Oke. Terus berikutnya A-nya adalah 5 ditambah 105. Gitu kan? Berarti 2805 sama dengan N dibagi 2 kali 110. Gitu ya. Kalau kita coret tuh, kita coret, coret adalah jadi berapa nih? 55. Oke, berarti artinya N-nya itu adalah berapa? 2805 dibagi 55. Nah, gitu. Gitu ya. Sip. Oke. Artinya ini hati-hati ini kayaknya ada yang sedikit keliru kayaknya ya. Tapi kita cek bareng-bareng. Tapi jawabannya punya Cherry sudah betul tuh. Nah, itu ya ada kekeliruan itu sebenarnya ada kekeliruan angkanya kayaknya ya. Coba tadi kita cek dulu nggak apa-apa. Oke. Karena soal di sini ada yang ditanyakan sisipannya, ada yang ditanyakan N-nya. Oke. Ini kalau kita tulis ini adalah 51. Gitu ya, benar ya, Cer ya. Gitu. Tetapi ini ternyata ini ada sedikit kerancuan yang ditanyain sisipannya ya. Sisipannya itu sebenarnya adalah yang di sini nih. Yang di sini tuh berapa banyak sih gitu ya. Sedangkan N51 itu adalah totally N-nya gitu ya. Jadi sebenarnya sisipannya kalau yang ditanyakan sisipannya itu harusnya dikurangi lagi itu dengan dua harusnya gitu ya harusnya dikurangi lagi dengan dua jadi artinya sisipannya harusnya tapi punya cari udah benar caranya seperti itu tapi ini pilihan gandanya aja yang keliru berarti artinya si aduh sorry. Eh, Sebentar jadi artinya sisipannya itu harusnya adalah 51 dikurangi 2 yaitu 49 karena ini keliru ya ini harusnya 49 loh kok bisa Mas gitu ya karena 51 itu adalah dari sini sampai sini jadi N-nya totalnya 51 yang ditanyain sisipannya berarti ya tidak termasuk 5 tidak termasuk 105 jadi ada 9 sisipan. Gitu ya. Oke, sip. Tapi cara udah oke, udah benar ya. Jadi ini maksudnya ini juga sama seperti itu, cuman memang dia kurang ya, kurang teliti yang bikin pilihan gandanya. Tapi betul, Cer, gitu ya caranya ya. Sip, gitu. Thank you. Gitu ya, berarti jawabannya F sebenarnya ya. Oke, mantap. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Aman. Oh, udah pada bisa cepet tuh. Yo, yo, udah pada bisa cepet. Nah, ini yuk. Ini bisa cepet lagi. Yo.
Ya, silakan. Mau pakai cara rumus boleh, mau pakai cara penalaran boleh. Yuk, silakan. Yuk, saya tunggu 30 detik ya. Nah, ini bisa pakai rumus boleh, pakai penalaran boleh. Hmm. Rumus boleh, penalaran juga boleh. Oke, oke, oke. Nah, kalau rumus berarti kalian nanti akan mengeliminasi, kalau penalaran kalian cek pilihan gandanya. Oke, saya tunggu. Nah, ini biar jawab lagi. Baik Tahta, Cherry, Dera atau Ryan. Yuk, 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 yuk. Sip. Satu, dua. Oke. Mas, pakai apa Mas? Bebas deh. Kalau pakai rumus, ini kalian kali silang, nanti dieliminasi gitu ya dengan persamaan kedua. Tapi kalau pakai penalaran, kalian cek pilihan gandanya. Pilihan ganda yang sesuai yang mana. Oke, ya. Oke. Kalau mau sambil ngerjain boleh. Nah, saya sambil nyiapin. Oke, kita pakai penalaran aja deh, ya. Kalau pakai rumus ini agak lama, gitu ya. Ya nggak lama-lama juga sih sebenarnya. Kalau pakai penalaran, artinya ini tuh X, ini tuh Y. Artinya apa? Setiap X kalian ganti dengan yang ada di sini. Setiap Y kalian ganti dengan ada di sini. Oke, yuk kita masukin yang A. Kalau saya masukin ke persamaan satu, X-nya diganti dengan satu dan Y-nya diganti 3, X-nya satu, gitu ya. Y-nya ganti 3, X-nya ganti satu dan Y-nya ganti 3, ya tinggal kalian hitung, gitu ya. X-nya ganti satu, berarti di min 2. Y-nya ganti 3, berarti 4. Apakah sama dengan seperempat? Salah. Gitu ya. Apakah sama? Salah. Cuman kayak gitu-gitu tuh. Kak. Wah, mantep cari. Yo, lanjut ya. Pakai dimasukin atau di eliminasi, Cer? Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau masukin 2, berarti 2 kurangi 3 min satu, 4 tambah satu jadi 5. Apakah seperempat? Enggak. Seperti itu. Yang ini, masukin 3 kurangi 3 nol. Atasnya udah nol tuh, udah nggak mungkin. Ya. Yang 4, nah, masukin ke sini ya. Masukin ke situ. 4 kurangi satu 3. 6 tambah satu 7. Apakah dengan seperempat? Salah. Gitu kan ya. Lagi, yuk. 5 kurangi 3 2. 7 tambah satu 8. Apakah dengan sama dengan seperempat? Iya, betul, selesai. Gitu. Benar, Zer. Gitu ya. Sip. Gitu ya. Jadi dimasukinya ke persamaan satu boleh, ke persamaan dua boleh. Ini saya anggap persamaan satu, ya ini kita anggap persamaan kedua. Gitu ya. Oke. Ini juga bisa untuk mencuri waktu. Gitu ya. Jadi untuk nabung waktu. Aman ya? Aman. Lanjut. Ya. Jadi tujuannya adalah kalian tahu di kuantitatif itu tahu ini kira-kira bisa untuk nyuri waktu atau enggak. Ini bisa pakai cara cepat atau enggak gitu ya. Emang di situ di kuantitatif itu mainnya di situ ya. Beda dengan di eh, PM ya. Nomor 7, nomor 14 ya. Jumlah apa nih? Jumlah 7 bilangan genap berurutan adalah 98. Di antara pilihan berikut yang bukan di antara 7 bilangan tersebut yang mana? Jadi ada 7 bilangan dijumlahin 98 ya. Bilangan-bilangan itu adalah ini kecuali yang mana gitu loh ya. Oke, yang mana? Biasanya kalau seperti itu jawabannya itu kalau nggak paling kecil ya paling besar dah biasanya ya. Dia termasuk bilangan atau enggak? Berarti biasanya kalau nggak A ya E gitu ya. Karena dia pasti berupa rentang kan ya. Kalau berupa rentang dari kecil ke besar. Berarti jawabannya kalau nggak paling kecil ya paling besar. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai rumus ya boleh ya. Berarti kalau 7 bilangan berurutan gitu kan, berarti artinya ya genap tapi ya. Kalau genap berarti pertama A nih misalnya A, baru ditambah dengan A plus 2. Kan genap tuh. Ditambah dengan A plus 4. Ditambah dengan A plus 6 gitu kan. Ditambah dengan A plus berapa berarti? 8. Ditambah dengan A plus 10 ya kan. Ditambah dengan maaf, A plus 12. Harus sama dengan berapa? 98. Gitu ya. Nah, kalian bisa terusin tuh. Saya minta merapikan dulu. Gitu ya. Berarti artinya kalau kalian hitung nih, berarti ada A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti A-nya ada 7, Mas. Berarti 7A ditambah dengan ini dia. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Gitu ya. Berarti ini kita itu 4 tambah 6 10, 2 tambah 8 10, berarti 20, 30, 42.
Oh, berarti ditambah 42 sama dengan adalah 98. Berarti 7A sama dengan adalah 54. 56. Berarti A-nya adalah 8. Gitu kan ya. Kalau A-nya 8, jadi bilangannya adalah ya 8 ditambah 10, ya kan ya. Ditambah 12, ditambah 14, ditambah 16, ditambah 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 20. Gitu kan ya. Ya udah ini bilangannya, ya kan ya. Berarti yang nggak masuk yang mana? Oh, yang ini 22. Ya kan nggak ada tuh 22. Gitu kan ya. Oke, bener ya. Jadi biasanya kalau nggak paling kecil ya paling besar gitu ya karena dia rentang. Oke? Oke. Sip. Berarti ini bilangannya dan yang tidak masuk adalah 22. Gampang ya? Gampang. Lanjut, lanjut. Yang ini, ya, ini juga nggak susah, ya bahasa terletak pada itu juga nggak susah. Ini juga sudah sering banget keluar. Nggak perlu ini ya. Teman-teman sambil coba boleh untuk melatih kecepatan gitu ya. Silakan coba. Titik 2 koma P terletak pada fx. Nah, ini fx-nya maka P-nya berapa ya tinggal masukin aja kan. Ini nggak ada issue gitu ya. Jadi saya masukin F2, berarti artinya diganti dua semuanya. Berarti nanti diganti 2 jadinya berapa nih? 8 min 16 ditambah 57. Itu sama dengan adalah P. Cuman gitu doang tuh. Ya berarti 8 kali min 8 berarti 49 ya. Berarti akar 49 sama dengan P. Berarti P-nya 7. Udah cuman gitu doang. Ini soal bonus lah hitungannya ya buat kalian ya. Kalau buat kalian ini soal bonus nih. Gitu ya. Sip, mantap. Oke, tah jawab kembali. Oke, gitu ya. Oke, tah. Oke, bisa ya. Berarti artinya nggak nyampe 1 menit kan, bahkan 15 detik kalian bisa jawab di sini. Ya, jadi kalau soal-soal yang gampang, jangan sia-siakan, gitu ya. Tapi tetap fokus biar bener, ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini, nah ini juga sama bonus juga nih buat kalian gitu ya. Jadi emang ada masalah seperti ini, ada. Kalau soal-soal kemarin itu soal-soal kayak ini tuh biasanya soal muncul di soal-soal awal ya untuk soal-soal awal itu biasanya muncul ini nggak jadi masalah lah gitu ya. Ini berarti 2/5 kali P sama dengan 6 gitu ya. Berarti P-nya adalah 15. Udah cuma gitu doang. Gitu ya. Sip, lanjut ya. Lanjut. Ya, kita langsung ke yang agak mikir aja deh. Ini mulai agak mikir. Kayaknya kamu pernah dapet juga deh di kelas sebelumnya yang kayak gini. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan ini dan ini, gitu ya. Berarti lebih ke FPB sih, ya, lebih ke FPB ya, bukan ke KPK. Kenapa kok FPB Mas? Lihat, ini kan angkanya besar, ini juga angkanya besar. Tapi kan jawabannya kecil gitu ya, berarti di FPB. Walaupun kata-katanya faktor persekutuan terbesar gitu ya. Tapi kalau FPB itu emang dia lebih kecil dari angka-angka yang ditanyakan. Kalau KPK itu lebih besar daripada angka-angka yang ditanyakan. Gitu kan ya. Oke, jadi kalian cari nih yang merupakan eh, eh, faktornya itu yang mana aja gitu ya. Oke, mau cobain boleh? Yuk, silakan cobain ya. Ini kayaknya kalian pernah deh dapat ini. Cobain ya. Oke. Hmm. Bisa ya, kalian sederhanakan dulu angkanya, terus kalian nanti bisa ulik faktor-faktornya. Oke, caranya gimana Mas? Caranya udah. Yang pertama adalah 16 kuadrat plus 80 dan berapa? 18 kuadrat kurangin 72. Gitu ya. Usahakan rubah bentuknya menjadi perkalian semua. Berarti kan sama aja 16 dalam kurung 16 ditambah 5 ya nggak? Kan jadi gitu ya. Dan sama aja 18 dalam kurung 18 min 4 ya. Nah, gitu kan ya. Oke. Berarti sama aja 16 kali 21 dan yang ini sama dengan 18 kali 14. Oke. Gitu ya. Ini kalau kita bikin 16 itu sama aja 2 pangkat 4. Gitu kan ya. Yang ini 3 kali 7. Oke. Yang ini adalah 18 itu sama aja 2 kali 3 pangkat 2. Yang adalah 2 pangkat 2 kali 7. Gitu ya.
Kita sederhanakan lagi, ini tetap 2 pangkat 4 kali 3 kali 7. Yang ini berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3, maaf. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 7. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, ya udah, apakah 6 itu faktornya? Lihat, apakah ini bisa dibagi 6? Bisa kan ya dibagi 6 ya? Ada tiganya, ada duanya. Bisa dibagi 6, berarti betul. Gitu ya. Ini juga bisa dibagi 6 kan? Lihat, ada duanya, ada tiganya. Berarti bisa dibagi 6, berarti betul. Ah, gitu ya. Apakah bisa dibagi 7? Ada 7-nya, ada 7-nya. Berarti bisa dibagi 7. Ah, gitu kan ya. Lagi, apakah bisa dibagi 14? Ada 7-nya, ada duanya. Berarti bisa dibagi 14. Ada 7-nya, ada duanya. Berarti bisa dibagi 14, berarti ini gitu ya. Apakah bisa dibagi 21? Kita cek, ada tiganya, ada 7-nya, berarti bisa bagi 21. Ada tiganya, ada 7-nya, berarti bisa dibagi 21. Ah, gitu ternyata, Mas Bro. Loh, benar semua? Iya, benar semua ya. Sip, gitu. Gampang ya? Gampang, nggak masalah ya. Jadi kuncinya jadikan bentuk perkalian dan cek ya. Ini nggak ada isu harusnya. Ah, yang ini gimana nih? Oke, biasanya kalau ketemu soal-soal kayak gini agak sedikit mikir gitu ya, tetapi ini sebenarnya nggak jadi masalah. Fungsi f memenuhi min 2 x plus 6 lebih kecil dari fx lebih kecil dari 4 kuadrat untuk x lebih besar dari satu, gitu ya. Jadi x yang positif tentunya. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 2 yang tidak mungkin adalah, ya tinggal dimasukin doang sih sebenarnya. Nggak ada yang masalah besar, berarti tinggal masukin doang. Min 2x ditambah 6 lebih kecil dari fx lebih kecil dari 4 pangkat 2. Nah, x-nya kalian ganti dengan 2. Kalau x-nya diganti dengan 2, berarti ini hasilnya adalah 2 lebih kecil dari f2, gitu kan? Lebih kecil dari berapa ini berarti? 16. Ya kan ya? Ya udah. Oke, berarti mana aja? Berarti kan artinya angkanya antara 2 sampai 16 gitu aja, gitu ya. Mana yang masuk? Ini kan bukan. Ah, gitu ya. Ini juga bukan, ya kan? Ah, ini juga bukan. Lo kan 16 Mas, kan nggak ada sama dengannya, berarti 16 itu nggak ikut, gitu ya. Hanya ini aja. Ah, gitu. Lo kok gampang ya emang gitu ya. Ini untuk nyuri waktu ya. Cuman ini untuk membuat orang-orang nggak paham konsep, dia biasanya agak bingung tuh, gitu ya kalau nggak paham konsep. Tapi kalau paham konsep pasti ajar aja soal seperti ini, ya. Masalah. Ini juga nggak masalah gitu ya. Ini nggak masalah walaupun trigono gitu ya. Jika A adalah sudut lancip maka cosnya ini. Kalau sudut lancip pasti semuanya positif, baik cos ataupun sin. Kalau ada jawaban negatif pasti salah. Ini salah, ini salah. Kalau ada orang jawab A, nah berarti keliru ya kan ya. Ada jawab B, jawab A keliru, jawab B pasti keliru, jawab C apalagi gitu kan ya. Kalau nilai sin, nilai cos itu pasti nggak pernah lebih dari satu, gitu kan ya, karena maksimumnya satu, minimumnya min satu. Kalau kalian lihat ini kan lebih dari satu, akar 40 itu kan 7 lebih. Enggak ding ya? Oh enggak ya, enggak ya, berarti enggak ya. Oke, salah saya. Oke, kita hitung aja deh gitu ya. Nah, salah saya tadi. Oke, berarti kita hitung. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin segitiga. Gitu kan ya? Oke, berarti ini alfanya atau A-nya boleh. Nah, di situ A ya, bukan alfa ya. Ini A-nya. Cos itu sami kan ya? Samping miring. Ya kan? Berarti 37. Gitu kan ya? Oke, berarti ininya adalah akar 49 kurangin 9. Berarti akar 40. Sip, yaudah sinnya gampang berarti ya. Sin A adalah depan per miring. Berarti akar 40 per 7. Sip, berarti jawabannya yang A. Oke, udah cuma gitu doang. Nggak jadi isu yang berlebihan ya. Ini juga buat nyuri waktu ya. Nggak ada yang ini. Yang ini gimana nih? Oke, teman-teman, ini sengaja saya bikinkan soal lebih dari 20 nanti ya. Kenapa? Karena emang kita ingin belajar ngejar waktu ya. 6 bilangan bulat positif yaitu 3, 5, 6, 2, 7, X memiliki rata-rata 5 per 6. Jika median dari ke-6 bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah B 2 per 3. Oke. Hmm, oke, maka nilai B-nya berapa? Gitu ya. Oke, kita hitung aja dulu. Oke, berarti kita hitung rata-rata. Nah, berarti rata-ratanya itu adalah X bar ya, berarti kita rata-rata.
Berarti 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 7 ditambah X dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Ini rata-ratanya adalah 5/6. 5/6 itu sama dengan 31/6. Ya kan ya? Sama aja sudah deh ininya. Gitu ya. Berarti artinya yang atasnya sama dengan 31. 3 tambah 5, 8 tambah 6, 14. 14 berarti 16. 16 berarti 23. 23 ditambah X sama dengan 31. Berarti X-nya adalah 8. Gitu ya. Sip, itu dia. Benar kan ya? 8, 8, 8, 14, 16. Oke, sip. Berarti X-nya adalah 8. Media berarti X 8 ya udah. Berarti kita urutin. Di datanya langsung kita urutin aja. Datanya berarti 2, 3, terus 5, 6, 7, 8. Oh, urut datanya ya. Urut. Gitu ya. Berarti medianya berapa nih? Medianya kita dapat tuh. Medianya berarti 5,5. Medianya kan ada di sini. Gitu ya. Sip. Berarti artinya median. Nah, median sama dengan adalah 5,5. Gitu ya. Oke. Kata-katanya apa? Jika median dari keenam bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah B/3. Ya udah kita hitung ya. Mediannya berarti 5,5. Ya kan ya. Wih, udah jawab, mantap. Oke, oke, berarti 5,5 ya. Ditambah dengan rata-ratanya, yaitu berapa tadi ratanya? 5/6 sama dengan B/3 gitu ya. Oke, sip. Berarti kalau kita hitung ya, tinggal kita tambahin aja ya. Berarti ini adalah berapa tadi? 11/2 ditambah ini adalah 31/6 sama dengan adalah B/3 gitu ya. Oke, kalau kita kalikan 2 semua, kalikan 6 semua berarti kalikan 6 jadi 33, kalikan 6 berarti 31, kalikan 6 berarti 2B. Berarti inilah 64 sama dengan 2B. Gitu kan ya. Oke, berarti B-nya berapa? 32. Gitu. Oke. Oke, mantap. Gitu ya. Sip. B-nya 32. Oke, ada jawabannya. Ada. Ada. Oke, gitu ya. Oke, itu Tata tadi jawab yang mana ya itu ayah? Yang atas ya, nomor 19 ya. Oh, yang ini belum ada yang jawab. Yap, 20 selesai. Cepat kan? Cepat. Emang lebih cepat ya ngerjain PK itu. Lanjut tapi. Saya kasih soal tambahan. Karena saya prediksi pasti di malam ini lebih dari 20 soal kita akan bahas, gitu ya. Oke, yuk. Kita akan lebih ngebut. Yuk, untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan. Ini agak lebih mikir, gitu ya. Eh, ini bukan mutlak ya teman-teman ya. Itu hanya definisi soal ini. Jadi kalian jangan terpancing bahwa ini adalah mutlak. Dia akan ngecoh kita. Jadi pembikin soal akan ngecoh kita bahwa ini tuh mutlak. Padahal enggak. Ini adalah tanda aja. Tanda ini untuk mendefinisikan ini. Oke, kapan dipakai? Jika R-nya genap dan lebih dari satu, pakainya ini. Jika R-nya genap dan kurang dari satu, berarti R-nya ini. Gitu ya. Jika R-nya ganjil, kita nggak peduli apakah lebih dari satu ataukah kurang dari satu, pakainya ini. Oke. Oke. Sekarang kita kerjain ya. Oke. Soalnya yang pertama, tanda gini, terus dikurangi min, satu min, tanda gini lagi, gitu kan ya. Oke, ini hati-hati. Terus kurangi 4 tanda gini. Gitu ya. Terus tanda gini lagi. Oke. Berarti artinya kalian kerjain dari dalam, ya. Kerjain yang ini dulu. Yang ini dulu. Gitu ya. Oke, kita kerjain yang ini dulu. Kalau kita kerjain yang ini dulu, oke, berarti artinya R-nya, ini R-nya adalah -4. Artinya R-nya -4 berarti artinya dia genap kurang dari satu. Ya kan? Berarti pakai yang ini. Gitu kan ya. Berarti artinya ini kalau kita kerjain ini agak di kiri aja ya. Oke, kita kerjain di sini. Oke, berarti artinya 4 dikurangin ya R kuadrat berarti 16 dibagi 2. Oke, bentar. Oke, 16 dibagi 2. Berarti kan 4 kurangi 8. Yaitu min 4 lagi. Gitu ya. Min 4 lagi. Gitu ya. Oke, sip. Berarti min 4 lagi. Berarti artinya, ini saya tulis. 4 kurangi 16. Oke, min 4 lagi ya. Sip. Berarti ini artinya 1 kurangin min 4. Tapi tandanya sudah berubah. Udah enggak
tanda itu lagi, gitu ya. Oke, udah ada yang jawab. Wah, mantap. Oke ya. Oke, berarti ini artinya adalah tinggal satu plus 5, plus 4. Satu plus 4. Atau sama dengan artinya 5. Gitu. Ya kan ya? Nah, ini sekarang apa? Ganjil, ya kan ya? Nah, ganjil berarti pakai yang mana? Gitu kan? Berarti kalau ganjil pakai yang ini. Ya nggak? Gitu kan ya? Sip, berarti artinya kita bisa selesaikan. Berarti ini artinya satu min R kuadrat berarti 25 dibagi dengan 4 yaitu min 24 dibagi 4 yaitu min 6. Weh, cakep. Weh, pinter-pinter. Weh, luar biasa. Assalamualaikum UGM. Assalamualaikum ITB ya. Tata Cherry. Mantap. Gitu ya. Sip, bisa ya. Min 6. Kok malah saya coret gitu ya. Min 6. Mana min 6? Sip, gitu ya. Kalian bisa ya. Sip, gitu dong. Mantap. Lanjut ya. Lanjut. Berarti udah bisa ya. Yang kelewatan share screen SS nanti aja nggak apa-apa. Lanjut yang ini. Nah, ini agak panjang sedikit. Ini nanti untuk beberapa soal ya. Jadi soal tadi saya lanjutin. Ini untuk soal nomor 21. Yalah, sorry. Ini soal nomor 21 gitu ya. Ini soal nomor 22. Nah, nanti 22, 23, 24 itu sama ya. Oke, yuk lanjut masih lanjut 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 lanjut. Nah, grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat min 20 dan garis AX min 2Y plus 30 berpotongan di dua titik berbeda ya. Jadi ini berpotongan di dua titik berbeda. Oke. Yaitu CP min Q, C-nya itu P min Q dan min 5, T, min 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut. Nah, maka nilai A-nya berapa? Gitu ya. Oke. Nah, ini gimana nih? Yuk, kalian boleh cobain deh ya. Ini mulai agak ada mikirnya. Nah, gitu ya. Ini soal yang biasanya kita nggak bisa nyuri waktu, ya nggak bisa nyimpan waktu. Ini soal yang kita harus gunakan tabungan waktu kita. Nah, kita harus gunakan tabungan waktu kita untuk di soal ini, gitu ya. Kalau saya ilustrasikan, berarti itu ada fungsi kuadrat, seperti inilah fungsinya, gitu ya. Ini GX, nah ini GX-nya. Terus ada garis yang satu lagi yang ke sana. Nah, ada perpotongan di dua titik, ya. Nah, ini C, ini D, seperti itu. Oke, oke, gitu. Caranya gimana? Cobain dulu, cobain. Yuk, cobain dulu. Mm, 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 mm. Oke, kalau kalian mencari titik potong, berarti dua persamaan itu harus kalian jadiin satu dulu ya. Kalian jadiin satu, nanti kalian faktorkan gitu ya. Nah, itu adalah titik potongnya. Ya, kenapa kok disamain Mas? Iya, karena dia berpotongan, pasti ada dua titik atau minimal satu titik kalau bersinggungan gitu ya. Berarti kalian gunakan itu, oke? Gitu ya, berarti nanti C-nya itu adalah P, Q di sini. Dan D-nya itulah min 5, T. Oke. Oke, sebenarnya kalian udah bisa sih mencari T-nya itu kalian sudah bisa sebenarnya. Oke, oke, kita isi dulu ya, kita bahas dulu. Kalian mau mau sambil jawab boleh deh ya. Saya ngomong kalian jawab nggak apa-apa ya. Mas, oh saya tahu Mas, langsung ngebut aja kejar saya gitu ya. Oke, kita akan samakan berarti tadi gini. Kalian punya AX min 2Y plus 30 sama dengan 0. Kalau kalian ngerjain kerjain aja ya. Sama aja nih AX plus 30 sama dengan 2Y. Gitu kan ya. Oke, berarti artinya Y-nya sama dengan AX plus 30 per 2. Nah, gitu kan ya. Oke, berarti ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, kalian kan punya GX sama dengan X kuadrat min 20. Gitu ya. Oke, ini kalian samakan. Ya, kalian samakan tuh berarti nanti Y sama dengan GX atau GX sama dengan Y. GX sama dia. Gitu ya. Kenapa kalian mau kita mau cari titik potongnya? Berarti X kuadrat min 30. Maaf. Min 20 ya. Min 20 ding, sorry. X kuadrat min 20 sama dengan AX ditambah 30 dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Gitu ya. Oke. Yuk, kita kalikan semuanya kalikan 2 berarti 2 X kuadrat min 40
sama dengan AX plus 30. Ah, gitu saudara-saudara. Sip, berarti sama aja dengan gimana nih? Yaudah, 2X kuadrat min AX min 70 sama dengan 0. Ah, seperti itu. Gitu ya. Oke? Oke. Selanjutnya diapain ini? Aduh, piye iki ya. Nah, Oke, berarti artinya sebenarnya ada salah satu titik yang kalian sudah tahu tuh. Nah, titiknya mana ini? Nah, ya jadi salah satu X-nya, ini kan nanti ada dua X nih. Ya kan, kalau kita faktorkan ada X1 sama X2. Nah, X1-nya berapa? X2-nya berapa? Jadi X1-nya itu sudah ada, yaitu min 5. Loh kok tahu Mas? Lah ini udah ada nih di sini. Nah, titik potongnya. Ya enggak? Min 5. Ya min 5-nya kalau masukin untuk mencari A-nya gitu ya. Berarti kalau masukin itu tuh X-nya min 5 berarti 2 kali 25. Min 5 berarti plus 5A. Ya kan ya? Gitu ya. Ini min 70 sama dengan berapa? 0. Oke? Gitu ya. Sip. Berarti artinya, nah kita dapat tuh. Berarti 5A 50 min 70 min 20 berarti sini adalah 20. Berarti A-nya berapa? 4. Ah, dapat. Ya enggak? Oke. Nah, kalau A-nya 4 dapat berarti artinya kalian bisa lanjutin tuh ke sini. Ya. Lanjutin ke mana? Ya udah, berarti artinya persamaannya adalah jadi 2X kuadrat min 4X min 70 sama dengan 0. Ah, gitu kan? Oke, bagi dua semua. X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Kita faktorkan tuh. Berarti X min 7 sama X plus 5. Oke ya. Atau dibalik boleh Mas. Ya boleh-boleh aja gitu ya. X plus 5 gitu kan. X plus 5 sama X min 7. Nah, berarti ini X1-nya sama dengan min 5, X2-nya sama dengan 7. Nah, sama kan X1-nya tuh. X1-nya 5, X2-nya 7 ternyata. Oke. Jadi artinya yang sini itu 7. 7, berapa ya nggak tahu ki-nya gitu kan. Berarti kita harus cari tahu gitu ya. Oke, oh tapi jawaban ini udah ketemu deh ya, yang dicari A-nya ya. Karena ini nanti nyambung nggak apa-apa kita selesaikan sekalian. Kalau untuk mencari A-nya itu udah dapat. Nah, untuk mencari A-nya itu udah dapat yaitu min 5. 4 maaf. Ini A-nya dapat 4. Oke. Karena ini nyambung nanti soalnya di berikutnya kita langsung cari titiknya deh. Kalau X1-nya min 5, gitu kan, berarti Y-nya berapa? Ya, kalian boleh masukin pakai GX ya kan? Sorry. Sampai sini saya yakin udah bisa semua ya. Kalian punya GX sama dengan X kuadrat min 20. Saat X-nya min 5, berarti artinya ini hasilnya adalah 5. Ah, ya. Berarti artinya 5. Berarti ini nanti Y-nya adalah 5. Nah, gitu. Bayang ya? Sip. Berarti artinya ini 7,5. Oke. Saat G-nya saya masukin 7. Nah, gitu ya. Saya masukin 7. Salah ya saya. Sorry, sorry, sorry. Kebalik. 5-nya ada di sini nih. Ini min 5,5. Ah, gitu. Kalau saya masukin 7. Nah, masukin 7 berarti 7 kuadrat 49. 49 kurangi 20 berarti 29. Nah, gitu ya. Berarti sini 7,29. Gitu ya. Sip. Oke, paham ya sampai sini ya. Berarti PQ-nya sudah ketemu 7,29 ya kan ya. Terus min 5,5. Oke? Oke. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Aman? Aman ya. Kenapa? Karena ini mau kita gunakan untuk di soal berikutnya. Oke, lanjutin. Seperti ini soalnya. Garis K melalui kedua titik tersebut. Ya udah, garis K itu adalah melalui dua titik kan tadi kita punya kurvanya seperti ini, gitu kan ya. Terus kita apa itu? Mana tadi? Lo. Muncul apa ya tadi ya? Oke, sini ya, saya ulangi. Nah, ini seperti ini kan ya. Oke, terus ada garis K melalui dua titik itu. Nah, ini dia. Ini C tadi ya, ini D-nya. Nah, melalui berapa di sini tadi? 7,29. D-nya melalui berapa tadi? Min 5,5. Gitu kan ya? Oke. Dicari apa? Gradien. Gradien itu gimana? Kalau dikali dua titik, gradien itu adalah delta Y per delta X. Gitu kan ya? Delta Y kurangi Y berarti misalnya 29 kurangi 5. X kurangi X berarti 7 kurangi min 5. Gitu kan ya. Berarti adalah berapa? Betul, 24 dibagi 12 yaitu 2. Sip, itu dia. Bisa ya? Bisa. Mana 2 2 2 2 2? 2. Oke, gampang ya. Ya, lanjut. Lanjut, Mas.
Mana nih? Ah, ini dia. Persamaan garis yang tegak lurus dengan K. Ya udah, tadi persamaan garisnya kita udah dapet kan? Dan melalui 1,1. Oke. Gitu ya gampang ya. Berarti artinya kita punya garis K tadi. Nih, loh, loh, loh. Malah merah. Gitu. Oh, ini. Ini kita punya garis K tadi. Ini garis K. Garis K itu M-nya itu adalah berapa tadi? 2. Nah, kita cari garis yang tegak lurusnya. Berarti tegak lurusnya adalah M-nya ini harus berapa ini? M yang ini kalau ini M1 berarti M yang kedua itu harus min setengah. Kalau kenapa? Karena tegak lurus kalau dikalikan harus min 1. Gitu kan ya. Cari yang gradiennya min setengah. Yang ini bukan. Ya kan ya. Yang ini adalah min setengah betul. Yang ini bukan. Ini dua ini gradiennya. Ini adalah betul min setengah. Ya kan ya. Ini gradiennya min 2. Berarti jawabannya antara B sama D. Gitu kan. Kalau dimasukin satu ketemu satu katanya. Ya, kalau masukin 1,1 benar. Masukin satu, 2, masukin satu, satu, berarti 3, 3 kurang 3, 0. Berarti ini jawabannya. Gitu ya. Oke. Kalau pakai rumus ya tinggal masukin rumus aja. Ya, kalau masukin rumus, berarti rumusnya apa? Kalau masukin rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kalau pakai rumus ya berarti Y kurangin 1, titiknya M-nya lah min setengah kali X min X1 yaitu 1. Gitu kan ya. Saya kalikan 2 semua berarti 2Y min 2. Kalikan 2 berarti tinggal min X ya kan ya. Plus 1. Gitu kan ya. Berarti 2Y geser ke kiri semua. 2Y plus X gitu kan min 3 sama dengan 0. Sip, betul itu jawabannya ya. Mau dimasukin juga boleh ya. Oke. Gampang ya? Gampang. Satu lagi. Udah ya? Udah. Oke, tinggal soal yang berikutnya. Berarti tadi 22 terus ini maaf. Tadi soal 22, berarti ini soal 23. Ini soal 23. Nah, ini dua bener nggak sih? Maaf, maaf, maaf. Sorry. Sorry. 22 udah ya benar ya. 22, 23, 24, 25. Oke, ini 25 nih. Oke, segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF 4 dan FG 3. Oke, kita bikin persegi panjang dulu. Oke, kurang lebih seperti inilah. Oke, anggap aja bagus lah ya. EFGH ini ada F, G, H gitu ya. EF-nya 4, ini 4. GFG-nya adalah 3, berarti ini 3. Seperti itu. Daerah persegi panjang EFGH memiliki keliling K. Oke ya, berarti keliling EFGH. Keliling EFGH itu adalah K1. Oke. Titik A terletak pada HG. Nah, titik A terletak pada HG di sini ya. Oke. Ini titik A. Terus terletak pada lagi sehingga keliling daerah segitiga AFE. Berarti ini AFE. Ini AFE gitu ya. Segitiga gitu. K2. Berarti keliling keliling AFE itu adalah K2. Hubungannya gimana nih? P-nya itu K2 per K1. Terus Q-nya itu 8 per 7. Lihat kalau kalian perhatikan. Artinya A ini sebenarnya nggak harus di tengah. Bisa itu A-nya di sini. Gitu. Ya nggak? Bisa di sini. Seperti itu. Ya. Bisa di mana aja sebenarnya, ya. Yang penting di garis HG. Perbandingannya gimana? Gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ya. Berarti K1, saya tulis ya. Berarti K1 di sini itu adalah keliling dari persegi itu. Persegi panjangnya. Berarti berapa itu? 14, ya kan ya? Oke, keliling kan 14. Oke. K2-nya berapa kira-kira? Oke. Kalau kalian perhatikan teman-teman, ini perhatikan. Ini sama ini dengan ini, oke ya. Berarti AF kali terus ya. AF itu AF itu pasti selalu lebih kecil dari AG ditambah GF. Gitu ya nggak? Lihat kalau perhatikan AF ini ke sini pasti selalu lebih kecil ini ditambah ini. Gitu ya. Selalu lebih kecil. Karena itu aturan segitiga ya teman-teman ya. Aturan segitiga itu adalah sisi terpanjang dari segi segitiga itu harus lebih kecil dari penjulan dua
sisi yang lain. Oke. Artinya kalau ini lebih kecil dari ini tambah ini, gitu ya. Oke, berarti artinya ini juga berlaku bahwa EA, nah berarti EA gitu ya. EA itu lebih kecil dari AH plus HE. Paham nggak? Gitu ya. Sehingga teman-teman, sehingga AF ditambah dengan AE atau ya EA itu adalah lebih kecil EA lebih kecil dari itu dia gitu ya, yaitu kelilingnya berarti ya, atasnya aja berarti AG ditambah GH, AG tambah AG tambah GF gitu ya. Oke, tambah GF atau langsung deh berarti ini ada AG, AG itu AH, saya jadiin satu nggak apa-apa. Jadi sama aja dengan ah, oke, saya jadiin satu aja ya. Berarti dengan EH, maaf, EH tambah HG tambah dengan GF. Seperti itu ya. Jadi lebih kecil ya. Jadi ini, kalau kalian mau ini ditambahin pasti lebih kecil dari ini. Gitu. Artinya kesimpulannya adalah K2. Nah, K2 itu pasti lebih kecil dari K1. Gitu ya, kesimpulannya tuh. Ya, K2 pasti lebih kecil dari K1. Sehingga kalau P itu adalah K2 per K1, karena K2 itu lebih kecil dari K1, berarti arti pasti ini adalah 0, sekian. Ya enggak? Tapi Q, karena Q itu adalah 8 per 7, pasti ini adalah 1, sekian. Berarti artinya P itu pasti lebih kecil dari Q. Gitu. Gitu ya. Gitu aja sih ya. Oke. Bisa ya? Oke, sip. Ah, 25 udah. 26. Dikit lagi waktunya ternyata. Wah, piye ini ya. Ini soal asli kuantitatif kemarin ya. Jadi ini soal asli. Ya, soal asli kemarin keluar ternyata seperti ini, teman-teman. Kalau biasanya kan cuman tanda bulat gitu kan ya. Kayak gini ya, terus ada crash gitu kan ya. Di tahun ini itu yang keluar adalah posisi. Ya, jadi posisinya itu A di sini berarti nanti di sini, M di sini berarti posisi di sini, Z di sini nanti di sini. Jadi dia yang keluar adalah posisi. Ya, jadi ini soal asli ya ini ya. Yuk kalau kita kerjain berarti ini yang P, kita yang kasih yang P ya. P itu berarti aslinya apa nih? K min Z. Nah, K-nya itu berarti 3, berarti 3 min Z, Z-nya itu berarti satu satu. Min Y, Y-nya itu E, berarti E. Gitu kan ya? Oke, terus dikali dengan M. M itu berarti satu. Ditambah N. N itu berarti 2. Kurangi X. X itu berarti E. Seperti itu teman-teman. Oke, berarti ini artinya adalah 2 min E. Gitu ya. Dikali dengan 3 min E. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau kalian kalikan gitu ya. Kalau kalian kalikan. Ini berarti jadi E kuadrat. Ya kan ya. E kuadrat. Terus min berapa nih? Min 6, min 5E. Ya kan ya. Ditambah 6. Oke. Sip. Gitu ya. E kuadrat min 5E. Benar kan ya? Min 3E. Min, ya sip. Gitu ya. Plus 6. Ini gimana nih? Oke. Apa? Ini P-nya. Ini P-nya. Sedangkan Q-nya 5. Artinya nilai P kan tergantung E-nya kan. Nilai P tergantung E-nya. Oke. Kalau E-nya negatif gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah positif gitu ya. Ini tergantung banget kalau E-nya saya ganti setengah-setengah gitu kan. Maaf, ini bilangan bulat ya. Ini bulat. Kita bisa cek. Nah, kalau kita bilang ngecek bilangan bulat, berarti kita bisa ngecek mulai dari satu misalnya ya. Kalau E-nya satu, berarti kan jadinya P sama dengan 1 min 5 tambah 6. Ya kan ya. Ini hasilnya adalah berapa? 7. Nah, kita nggak usah ngecek minus ya. Kalau ngecek minus pasti lebih besar ya. Karena ini berarti ini berapa ini? Ini hasilnya adalah 7 kurang 2, 2. Oh, gitu. Berarti lebih kecil dari Ki. Tapi kalau E-nya saya ambil 4 atau 6 misalnya ya. 5 deh. P-nya saya ambil 5. Nah, kalau P-nya saya ambil 5,
E-nya ambil 5 berarti 25 min 25 tambah 6. Ya enggak? 6. Oh, kadang lebih kecil dari Q. Ya enggak? Kadang lebih besar dari Q. Berarti tidak dapat ditentukan. Berarti tidak tentu saudara-saudara. Ah, gitu. Ya kan ya? Tergantung nilai E-nya berapa. Oke? Oke. Sip. Waduh, ini sisanya buat latihan ya. Oke, ini sisanya buat latihan kalian ya kayak kemarin sisa satu soal ya ini buat kalian. Nah ini kan soal-soal yang bikin kalian dapat 1.000 nih ya. Soal-soal seperti ini adalah soal yang bikin kalian dapat 1.000. Kalian cobain nanti kalian di pertemuan berikutnya eh kalau nggak tahu tanyakan gitu ya. Untuk soal-soal ini soal-soal yang bikin kalian dapat 1.000 ya. Oke, gitu ya. Oke, ini mau dilanjut atau mau dicobain sendiri? Ayo, ini karena waktunya sudah 21.46. Saya tunggu responnya. Teman-teman, ini ada Cherry, Valen, Tahta. Alhamdulillah. Oke, oke. Cukup? Kalau cukup berarti teman-teman nanti cobain ya. Nah, cobain. Nanti bisa didiskusikan. Oke, cukup Kak? Oke. Ya kalau cukup nanti cobain ya. Nanti kan saya share kayak biasanya filenya. Nanti teman-teman bisa cobain. Ya kalau nggak tahu bisa tanyakan. Ke saya boleh. Ya kalau pas buah HP. Kalau nggak tahu nomor saya nanti nanya di grup nggak apa-apa. Ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Waktunya saya doakan sebuah keterima sesuai perguruan tinggi impian kalian. Dimanapun berada. Gitu ya. Biar sukses ke depannya. Saya doakan semoga sukses semuanya. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Yang nggak hadir, saya doakan juga sama, sukses juga. Mungkin ada halangan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.